Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Lail 99 Channel. Oke guys, seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputar aplikasi pinjaman uang online nih teman-teman. Yang akan saya bahas kali ini adalah aplikasi pinjaman uang online Pinjam Duit, yang mana kita telah telat bayar selama kurang lebih 300 harian teman-teman. Oke, aplikasi Pinjam Duit sendiri sudah didownload oleh 5 juta penduduk. Ini ya teman-teman, Pinjam Duit cepat OJK. Oke teman-teman, nih ya, sudah didownload oleh 5 juta penduduk. Jadinya pasti sudah banyak yang tahu tentang aplikasi ini. Jadi saya mau sharing sama teman-teman semua mengenai aplikasi ini. Untuk kalian yang sedang mengalami hal serupa, kalian wajib tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan sampai kalian skip biar tidak setengah-setengah informasinya. Dan intinya tetap tenang ya, dan jangan panik. Oke guys, kita langsung masuk aja ya ke aplikasi Pinjam Duitnya. Oke, kita langsung masuk. Nah, ini ya teman-teman, OJK AFPI ya teman-teman, pinjam duit khusus pengguna baru registrasi berhasil bisa mendapatkan kupon 400.000. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman. Oke, berikutnya nunggu kodenya dikirim. Nah, ini ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini ya sudah disambut dengan periode 1 sudah lewat 317 hari. Denda keterlambatannya Rp1.264.480. Terus periode kedua sudah lewat 303 hari. Denda keterlambatan Rp116.480. Terus periode yang ketiga sudah lewat 268 hari. Denda keterlambatannya Rp19.040. Kira-kira berapa sih pinjaman saya? Ya teman-teman, langsung kita lihat saja. Oke. Nah ini ya teman-teman, ternyata pinjaman saya hanya 1.400.000. Gila nggak sih bunganya? Langsung kita klik aja ya teman-teman. Oke, ini ya teman-teman, cukup membayar 2.800.000. Berarti kalau dihitung pinjamannya 1.400.000, lalu pengembaliannya 2.800.000. Berarti untuk bunganya sendiri 1 kali pinjaman ya teman-teman. Ini untuk keterlambatan 300 harian. Oke, periode ke 1/3 2.454.480. Denda keterlambatannya Rp1.264.480. Terus untuk periode kedua per 3 itu 256.480. Denda keterlambatannya Rp116.480. Lalu untuk periode ketiga jumlahnya Rp89.040. Denda keterlambatannya Rp19.040. Oke teman-teman, jumlah pinjaman 1.400.000, durasi pinjaman 63 hari. Ini ya, tunggak 317 hari, biaya tunggak 1.400.000. Jadi untuk biaya tunggak sendiri itu 1 kali pinjaman teman-teman. Oke, biaya 420 sudah termasuk PPN. Oke teman-teman, jadi kita bisa melihat pinjam duit ini legal atau ilegal sih kak gitu. Padahal dia sudah mengasih durasi pinjaman 63 hari. Tapi jangan salah teman-teman, dia mengasih pinjaman, periode pinjaman 63 hari, tapi di periode pertama kita membayar itu hampir
hampir misalnya 1.400.000. Kita itu periode pertama harus membayar 1 jutaan, baru nanti periode kedua sama periode ketiga itu selanjutnya. Jadi tidak sesuai urutan. Biasanya kan kalau pinjam 1 juta bayarnya 400 gitu kan, misalnya itu ya. Nah ini tuh enggak, periode pertama itu harus bayar dan itu cukup besar. Lalu periode pertama ke periode kedua itu jangka waktunya itu sangat pendek sekali. Nah, terus lalu ke periode ketiga itu lumayan lama karena periode ketiga hanya pembayarannya sedikit. Ini adalah ciri-ciri pinjaman uang online ilegal, teman-teman. Jadi periodenya itu dia bilang 63 hari, tapi kita harus membayar di periode yang pertama itu hampir seluruh pinjaman, teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua ini bisa dipastikan ya teman-teman, ini itu hampir ke ilegal karena dia sudah ngeklaim bahwasannya dia ada OJK, logo OJK. Soalnya banyak sekali yang tanya ke saya, "Loh Kak, itu kan ada logo OJK-nya, itu kan ada logo AFPI-nya, gimana?" gitu. Sekarang teman-teman lihat semua aplikasi pinjaman uang online. Masa ada sih yang nggak pakai logo OJK? Coba cek. Semua pasti ngeklaim logo OJK. Jadi kita harus pinter-pinter teman-teman membedakan mana yang legal, semi legal, sama ilegal. Oke teman-teman, untuk resiko gagal bayar sendiri di aplikasi pinjam duit ini, yang pertama pasti ditelepon secara terus-menerus. Itu tidak mungkin kalau tidak terjadi. Jadi pasti terjadi. Lalu kalau ilegal seperti ini tuh biasanya dia cenderung arogan ya teman-teman, dalam bicaranya, dalam untuk ngancamnya itu, wah, sangat membuat deg-degan teman-teman. Jadi pasti ya teman-teman ditelepon secara terus-menerus. Kalau status WhatsApp-nya teman-teman itu terdeteksi masih aktif, gak mungkin dia nggak WhatsApp, pasti dia WhatsApp dengan kata-kata yang menjijikkan. Jadi untuk teman-teman saya himbau, kalau sudah ada gagal bayar di aplikasi semi legal maupun ilegal, diwajibkan untuk ganti WhatsApp karena dia itu nyerang mental kita teman-teman. Terus pasti teman-teman banyak yang tanya, ini ada debt collectornya apa tidak, terus masuk slik apa tidak, terus dia neror ke Kondar atau luar Kondar. Oke, saya jawab ya. Yang pertama, apa ada debt collectornya? Saya jawab tidak ada, karena dia masih belum ada tim lapangannya dan tidak akan ada tim lapangannya karena dia masih bisa dibilang ilegal sih. Terus yang kedua, apakah dia masuk slik Kak? Ya. Otomatis dia tidak akan pernah bisa masuk slik, teman-teman, karena dia masih ilegal. Oke, terus apa dia neror ke Kondar kah atau keluar Kondar? Nah, ini teman-teman yang harus dihati-hati. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang debt collector, teman-teman juga nggak perlu khawatir tentang slik, karena debt collector sama slik dia tidak ada gitu. Debt collector tidak ada, slik juga tidak masuk slik OJK-nya teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman khawatirkan adalah yang ketiga, meneror Kondar atau sampai keluar Kondar. Jadi teman-teman sebelum main pinjol, alangkah baiknya teman-teman amankan dulu semua data teman-teman, termasuk kontak, foto, lalu data-data pribadi teman-teman yang ada di HP. Karena apa? Kalau kita tidak mengamankan, kita
ngedownload aplikasi pinjol lalu kita masuk ke aplikasi pinjolnya, itu kita sudah menyetujui semua akses yang ada di HP kita, teman-teman. Jadi teman-teman wajib berhati-hati. Apalagi kalau aplikasinya itu ilegal, teman-teman. Wah, itu dahsyat sekali. Dia meneror, cara nerornya, cara ngancemnya itu benar-benar dahsyat sekali, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak kuat mental, teman-teman bisa bingung, terus bisa gila sendiri gitu. Jadi usahakan teman-teman amankan semua data-datanya teman-teman, terutama karena dia kalau aplikasi-aplikasi seperti ini tuh dia biasanya itu yang pertama itu dia kontak pasti, terus siapa yang sering kita hubungi itu pasti dia bisa tahu gitu, teman-teman. Terus yang ketiga, dia pasti akan menyebarkan bahasanya kita penipu, gini-gini, ya intinya gitulah. Jadi biasanya itu juga yang lebih ganasnya kita dibuatkan grup satu kontak kita. Nah, itu makanya saya selalu menghimbau kepada teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah ada Galpay di satu aplikasi saja, mending untuk ganti WhatsApp. Karena dia itu sangat benar-benar gila, teman-teman. Jadi ganti WhatsApp, bukan ganti sih, lebih tepatnya itu WhatsApp yang pertama kita hapus, lalu kita daftar WhatsApp lagi. Sebelum daftar kita restart dulu untuk aplikasinya, teman-teman. Jadi kita nyari amannya. Terus kalau kita misalnya sudah ada rezeki, ya bolehlah kita untuk mengembalikan uangnya ya, teman-teman. Terus untuk teman-teman semua yang mau mengamankan kontaknya, bisa juga minta ke saya ada kontak khusus pinjol dan itu aktif semua. Jadi bisa menyamarkan kontak teman-teman yang ada di HP. Jadi nanti saya kirim via WhatsApp. Saya juga ada grup sharing sama teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman bisa sharing sama teman-teman yang lainnya. Terus teman-teman juga nggak sendiri, banyak sekali. Lalu untuk selanjutnya saya menghimbau untuk teman-teman, kalau misalnya masih belum ada dana, lebih baik jangan memaksakan, teman-teman. Karena kalau teman-teman memaksakan, apalagi gali lubang tutup lubang, teman-teman yang akan sengsara sendiri. Mending teman-teman cukupi kebutuhan keluarga teman-teman, cukupi kebutuhan anak istri teman-teman terlebih dahulu. Kalau benar-benar cukup, benar-benar itu bolehlah teman-teman untuk melunasinya. Tapi kalau masih belum cukup, teman-teman cukupi dulu kebutuhan mereka. Karena kalau kita nuruti pinjol itu nggak akan ada habisnya, teman-teman. Itu bisa menguras energi, tenaga, uang juga. Wah, berapa banyak sekali teman-teman yang curhat ke saya, sudah jual banyak sekali barang-barang tapi pinjolnya masih tetap ada dan gak habis-habis. Oke, teman-teman, tetap semangat, jangan menyerah. Terus untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.